Baik, semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya coba menjawab pertanyaan tentang masalah persendian, fokus ke krim oles. Jadi ada pertanyaan, bagaimana krim oles bisa menembus kulit dan mengisi persendian? Ya mungkin tidak semua krim oles bisa, Bapak Ibu. Tapi memang kami punya suatu produk yang namanya Good Move, yang memang kami setting secara keilmuan ya bisa masuk menembus kulit dan kemudian bisa dipakai oleh sel sendi untuk memproduksi matriks atau cairan sendi. Baik, coba kita urai satu persatu. Yang pertama adalah kenapa kok dia bisa menembus kulit. Jadi pertama adalah coba kita buka tentang kulit dulu. Kulit punya pori-pori. Di sini adalah epidermis ya. Epidermis isinya adalah sel-sel yang kulit yang sudah mati ya, keratin ya. Tapi kita masih diberi sang pencipta pori-pori, yaitu berupa ini untuk rambut ini. Jadi kita bisa lewatkan ke sini sampai ke dermis. Dengan cara apa? Yaitu kami buat Good Move ini dalam produk dalam bentuk fasa emulsi, yaitu suatu minyak plus air dan ada emulsifiernya. Tuh, emulsifier ya. Dan tidak main-main, emulsifier kami itu terbuat dari langsung kolagen. Kemudian fasa zat-zat yang lain untuk nutrisi sel sendi larut dalam fasa air ini. Nanti kami tambahkan zat yang lain. Jadi setelah terbentuk emulsi ya, terbentuklah emulsi, maka Good Move ini dia akan masuk ke pori-pori kulit dan akan tembus ke bawah, diambil sampai ke level dermis. Nah kemudian bagaimana kok dia bisa dipakai untuk mengisi cairan sendi? Nah begini Bapak Ibu, kita amati persendian. Jadi Good Move ini akan sangat berfungsi apabila kita kasih daerah kulit yang dekat dengan tulang. Makanya fokus saya ini di persendian karena dia tidak tebal. Jadi setelah lewat dari dermis, hipodermis langsung ketemu sama sel-sel tulang rawan, yaitu kondrosit ya, kondrosit. Nah sebelah kanan ini kita lihat matriks kondrosit atau kartilagenya. Yang bulat-bulat ini adalah sel-sel tulang rawan kondrosit, sedangkan yang biru ini, yang transparan ini adalah matriksnya. Jadi matriks itu adalah suatu zat pengisi yang dikeluarkan oleh sel-sel sendi atau namanya sel kondrosit. Jadi sel-sel ini memakan nutrisi, kemudian dia mengeluarkan matriks, jadi memproduksi matriks. Terus coba kita pelajari apa yang dibuat oleh sel ini. Ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini ya. Jadi seluruh matriks ya. Jadi matriks, terus matriks ya, matriks sel tulang rawan itu isinya tak lain dan tak bukan, dia adalah glikoprotein. Artinya apa? Kita amati ini. Ada gugus, nanti ada gugus asam amino panjang ini, asam amino panjang ini. Ini asam amino panjang, jadi asam amino panjang dan dia ngikat gula ya. Dan ini panjang. Akhirnya dia membentuk suatu cairan kental. Jadi bisa aminoglikan, hyaluronic acid dan lain-lain sejenis itu. Nah, backbone-nya ini itu adalah terbuat dari serangkaian protein fibril dan itu tak lain tak bukan adalah asam-asam amino yang membentuk helix, mulai dari glisin, prolin, isoprolin ya, arginin, dan itu ada di dalam asam-asam amino pembentuk struktural bernama kolagen dan itu ada di dalam produk ini. Nah, kemudian coba kita lihat skemanya. Pada saat Good Move ini masuk, jadi Good Move emulsinya ya, bentuk krim itu masuk ke sini, kemudian dia menembus ke dermis,
Karena kita letakkan di sel sendi, daerah sendi. Daerah sendi itu kan kulitnya kan tipis. Dia langsung bisa bertemu menembus ke daerah tulang rawan ini. Kemudian kita balik sini ya. Jadi ini adalah sel tulang rawan, kondrosit. Kita balik ke sini. Di sini ada satu yang kurang. Di sini ada namanya GLUT1. Jadi GLUT1 itu adalah suatu glukos transport yang dimiliki oleh kondrosit salah satunya, yang dia bisa memasukkan gula atau glukos tanpa butuh insulin. Jadi begitu ada gula, maka dia bisa masuk. Kebetulan Good Move, karena kami setting ini sedemikian rupa, kami beri dia glukos yang mudah diserap oleh sel kondrosit. Begitu dia masuk ke sini, maka dia akan masuk serangkaian namanya glikolisis. Glikolisis jadi asam pirufat ya. Pirufat nanti dia jadi asetil CoA. Nah, inilah akan membentuk ATP. ATP. Di setiap membran sel, saya yakin Bapak Ibu paham tentang hal ini, di mana kita ada ATP fase ya, ada kalsium, natrium, ATP fase dan lain-lain, di mana ATP ini akan digunakan untuk pompa. Akan digunakan untuk pompa berbagai macam aktivitas, termasuk karena tujuan kita adalah membuat matriks, di mana matriks ini isinya adalah protein backbone-nya, yaitu protein backbone, di mana merangkai glisin, prolin, hidroksiprolin, dan dia ngikat glukos membentuk uric acid dan lain-lain. Maka mau tidak mau kita harus bisa memasukkan asam amino. Asam amino apa ya? Glisin, prolin ini ke dalam. Gimana caranya? Bapak Ibu, itu butuh energi. Asam amino masuk ke dalam membran, ke dalam sel, itu butuh transporter, amino acid transporter, dan itu butuh ATP. Maka ATP ini akan digunakan, yang dari gula ini bagian dari gula akan dibakar untuk ATP awal, untuk mengambil amino acid yang sudah kami siapkan di Good Move. Jadi sudah di dalam sel nanti ini sudah ada amino acid, asam amino ya, amino acid, kolagen, sudah ada gula, sudah ada kofaktornya yaitu dari niasinamid. Maka tinggal tunggu waktu, maka sel ini akan membentuk matriks dan terjadilah akan terjadilah namanya pengisian cairan sendi. Nah, pengisian cairan sendi yang baru, dan sudah kami buktikan pada banyak konsumen yang kebetulan menderita OA dan juga saraf-saraf kejepit akibat seperti ini. Tapi apa syaratnya? Good Move harus dioleskan di daerah yang kulit yang tipis yang dekat tulang, maka dia masuk. Kalau di daerah kulit yang banyak dagingnya ya, tebal dagingnya, maka Good Move tidak terasa begitu efeknya, karena dia berbeda dengan krim-krim yang lain. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.